Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, oleh Usni SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah, Kota Bukit Tinggi, di bawah bimbingan fasilitator Bapak Budi Darmawan SPD MT dan pengajar praktik Ibu Elvi Gustina MPD. Kegiatan ini berjudul Telepon Tibo-Tibo, singkatan dari Tanam dan Pelihara Pohon, Tanam Basamo, Tumbuh Basamo. Tujuan program ini adalah mengembangkan keterampilan dalam menjaga kelestarian alam, membentuk disiplin positif, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Munculnya program ini dilatar belakangi oleh beberapa situasi, di antaranya sangat minimnya jumlah tanaman di sekolah. Kemudian, perilaku siswa yang cuek terhadap keberadaan tanaman, perlunya penguatan materi pelajaran IPAS terkait kembangbiakan tanaman, kemudian berdasarkan hasil angket murid, diperoleh data banyak murid yang memilih kegiatan menanam pohon sebagai program unggulan. Perlunya pembiasaan disiplin positif pada murid, menjaga kelestarian alam dan bersyukur. Kemudian, SDN 13 Kubu Gulai Bancah memiliki aset, yaitu modal fisik berupa halaman yang belum ditanam, ada kompos, dan juga ada tanaman. SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah juga memiliki aset, yaitu modal manusia yang mampu berkolaborasi untuk mendampingi kegiatan ini, dan keterlibatan murid dalam pelaksanaan kegiatan berupa piket juga sangat mendukung. Aksi nyata tahap B, buat pertanyaan umum. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengembangkan dan melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik melalui program Telepon Tibo-Tibo. Kegiatan yang dilakukan yaitu diskusi bersama rekan sejawat, bagaimana program ini agar bisa berhasil. Diskusi dengan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Inilah dokumentasi kegiatannya. Catatan refleksi. Telepon Tibo-Tibo adalah singkatan dari Tanam dan Pelihara Pohon, Tanam Basamo, Tumbuh Basamo. Ini adalah program penghijauan yang dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Tujuannya menciptakan lingkungan yang sejuk, hijau, dan segar melalui kegiatan penanaman pohon. Hal ini dilakukan karena kondisi sekolah saat ini sangat gersang setelah melalui proses pembangunan. Siswa belajar di dalam kelas cenderung kegerahan jika sudah agak siang. Kegiatan diawali dengan menyediakan angket bagi siswa tentang kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi kegerahan saat belajar. Maka sebagian besar mereka memilih menanam pohon. Kegiatan berlanjut dengan diskusi bersama rekan guru untuk memfasilitasi keinginan murid ini. Lalu, siswa juga diajak berdiskusi terkait bagaimana teknis kegiatan serta tanaman apa yang akan mereka tanam. Dari diskusi ini diputuskan bahwa semua siswa terlibat sesuai dengan usia masing-masing. Siswa kelas 3-6 terlibat pada penanaman dan pemeliharaan, sedangkan siswa kelas 1 dan kelas 2 hanya pada pemeliharaan saja. Kegiatan penanaman dilakukan pada hari Jumat, minggu pertama November. Selanjutnya pemeliharaan dilakukan setiap hari. Siswa menanam bagian depan kelasnya masing-masing dengan tanaman buah ataupun bunga yang mereka suka. Tanaman dibawa dari rumah masing-masing. Pemeliharaan dilakukan setiap hari melalui piket. Siswa penanggung jawab tiap kelas melaporkan kegiatan pada wali kelas masing-masing. Aksi nyata tahap ini saya rasakan menjadi titik awal program yang telah direncanakan bisa terwujud atau tidak, yaitu melalui tanggapan dari seluruh komunitas sekolah setelah mengetahui program ini. Perasaan cemas saya rasakan sewaktu mulai melakukan diskusi bersama rekan guru dan perwakilan siswa untuk mendengar dan melihat tanggapan mereka. Namun setelah tahapan ini dilakukan, saya menjadi lebih bersemangat untuk mewajibkan terlaksananya program ini.
Rekan guru, khususnya guru yang muridnya terlibat, yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6, sangat antusias. Bahkan mereka memberikan ide-ide untuk lebih memaksimalkan program ini. Saya sangat bahagia dan menjadi lebih yakin akan terwujudnya program ini setelah melakukan diskusi bersama murid. Mereka menyampaikan hal yang mereka inginkan dan membuat mereka nyaman dalam kegiatan yang akan dilalui ke depannya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang direncanakan oleh sekolah, yaitu suasana hijau yang sejuk. Setelah tahapan ini dilaksanakan, pelajaran dan pengalaman yang saya rasakan yaitu tidak perlu cemas saat akan memulai sesuatu rencana. Yang terpenting jalani dulu untuk melihat gambaran awalnya. Pelajaran yang saya peroleh setelah melakukan tahapan ini adalah pentingnya kolaborasi melalui kegiatan diskusi bersama seluruh komunitas sekolah untuk mengawali terwujudnya sebuah program. Dari kegiatan diskusi, saya memperoleh tanggapan terhadap rencana yang telah disusun. Selain itu juga adanya ide, sarana, dan perbaikan yang disampaikan dalam diskusi sangat berpengaruh untuk semakin maksimalnya program ini. Diskusi yang dilakukan bersama murid memberikan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan kepemimpinan dalam dirinya. Murid menyampaikan pendapat mereka terhadap program yang nantinya akan dilakukan. Selain itu, murid juga menemukan pilihan terhadap kegiatan ini, yaitu hal-hal yang membuat mereka nyaman dan dalam melaksanakannya. Hal ini menjadikan murid merasa lebih memiliki kegiatan tersebut karena mewujudkan apa yang mereka inginkan. Kolaborasi dari seluruh komunitas sekolah menjadi faktor utama dalam keberhasilan program yang direncanakan, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan membuat pertanyaan utama berupa diskusi bersama seluruh komunitas sekolah merupakan upaya agar program Talipon Tibo-Tibo ini dapat terlaksana. Kendala yang ada menjadi tantangan yang harus dilalui dengan memaksimalkan semua kekuatan yang dimiliki. Hal-hal yang dirasa kurang dalam kegiatan menjadi pembelajaran dan perbaikan untuk tahapan berikutnya, yaitu ambil pelajaran. Program ini diharapkan berjalan lancar dan komunitas yang bersepakat melaksanakan program ini dengan menjaga komitmen demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Salah satunya yaitu student agency. Tahap A, ambil pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari referensi terkait teknis pelaksanaan program, membuat angket untuk mengetahui tanaman apa saja yang bisa ditanam atau dibawa oleh siswa. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah dipaparkan tadi. Catatan refleksi yang telah dilakukan. Aksi nyata tahap ambil pelajaran dilakukan untuk memperoleh informasi kegiatan apa saja yang mengembangkan keterampilan siswa serta semakin tumbuh budaya cinta lingkungannya, membentuk disiplin positif, dan menunjukkan kepemimpinan murid. Selain itu juga untuk menentukan apa saja kebijakan sekolah yang telah mengembangkan tujuan ini dan kegiatan yang membuat murid merasa nyaman saat melakukan kegiatan Talipon ini, serta sekolah lain yang telah melaksanakan program serupa. Hal-hal tersebut saya peroleh melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi bersama rekan sejawat dan tenaga kependidikan yang memiliki wawasan terkait pengetahuan alam dan lingkungan ini. Berkolaborasi bersama komunitas sekolah, mendata kebijakan di sekolah yang dapat membentuk disiplin positif pada diri murid, serta membahas gambaran kegiatan yang melibatkan murid untuk mengembangkan kepemimpinan murid tersebut. Selanjutnya, saya juga melakukan pemetaan keinginan murid terhadap kegiatan yang mereka inginkan. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi angket pada murid dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi sesuai angket. Semangat dan rasa ingin tahu saya semakin tinggi setelah melakukan kegiatan ini. Kegiatan mencari berbagai referensi saya lakukan secara bertahap bersama komunitas sekolah. Pembagian angket dan diskusi bersama murid juga saya lakukan secara bertahap di setiap kelas.
murid yang terlibat. Saya semakin termotivasi mengembangkan program ini setelah mengamati respon dan antusias murid yang mengikuti kegiatan. Saya merasa yakin program yang dirancang dengan baik dan memperhatikan pilihan serta kepemilikan murid dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu sendiri. Pelajaran yang saya peroleh adalah banyaknya informasi yang dapat kita gali dari murid setelah melakukan kegiatan ini. Informasi juga saya peroleh dengan memanfaatkan buku sumber, artikel, dan media internet. Hasil kegiatan ini sangat mempengaruhi untuk menentukan jumlah kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan di sekolah. Melalui angket yang dibagikan kepada murid, saya memperoleh informasi kegiatan yang diinginkan oleh murid serta melibatkan mereka dalam pelaksanaan tugas khusus di kelas. Melalui aksi nyata ambil pelajaran ini, saya berharap program Tali Pohon dapat terlaksana dengan lancar, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga program ini berdampak positif pada murid, yaitu mewujudkan student agency. Keterlibatan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir menjadi dasar tercapainya tujuan yang diharapkan. Segala kekurangan pada tahap ini merupakan perbaikan pada tahap selanjutnya. Demikianlah paparan aksi nyata modul 3.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.